kalau boleh saya tahu sebelumnya sejak kapan Bapak terlibat dalam kesenian reak benjang ini? Dan bagaimana awal mula Bapak mengenal kesenian ini? Kalau berdiri sini reak dan benjang Lugai Pusaka ini, namanya Lugai Pusaka ya grupnya, sejak tahun 2005. Tapi kalau saya mengenal reak itu dari kecil, benjang itu dari kecil, dari mulai usia 8 tahun lah mengenal, tapi belum hanya menonton saja waktunya. Tapi bergerak di bidang mengelola kesenian reak dan benjang itu sejak 2005 lah. Sudah cukup lama ya Pak? Sudah 20 tahun ya, 20 tahun. Sebelumnya bolehkah Bapak menjelaskan sejarah singkat mengenai sejarah dan awal mula perkembangan kesenian reak benjang ini, khususnya di daerah Cijambe ini? Kalau dulu namanya itu bukan reak, tapi dongdong. Dongdong. Kesini-sini kan karena lagi rame, jadi reak. Reak itu berarti dalam artian rame dan eak-eakan, jadi sudah rame dan bersorak gembira seperti itu. Terus benjang itu ada dua. Di sini baru timbul ada benjang bulat dan benjang kelaran. Kelaran itu ngahlar, tanya konvoy seperti itu. Ngahlar berarti kesenian yang maju, itu ngahlar namanya, kelaran. Jadi benjang itu dulu ada dua, benjang bulat dan benjang kelaran. Benjang itu istilah namanya itu ngaben bujang. Ngaben bujang itu diadu antara pegawai. Bujang itu pegawai di salah satu tuan tanah suka diadukan itu berawal dari benjang itu berawal dari adu dogong, saling sorong, adu rancatan. Nah, berpikirlah diadu urusan gulat lah gitu. Ngaben bujang itu ngaben tuh beradu ya, beradu bujang. Bujang itu bukan bujangan, tapi bujang itu orang yang kerja di kerja di bukan sekedar ngaben di ngebujang itu berarti di dulungan yang tuan tanah seperti itu kan, itu ada pegawai gitu namanya Menurut Bapak, apa fungsi sosial dan makna budaya dari kesenian reak benjang ini gitu bagi masyarakat setempat? Baiknya ya lebih pada hiburan ya, karena orang Sunda itu kan reak dan benjang itu seni rakyat. Viewer pada sosial ke masyarakat itu pada hiburan, dan ada di wayang itu ya ada lagu seperti itu. Kesenian kebudayaan jasana hati lumayan supaya dilakukan seperti itu. Jadi dalam kesenian jasanya itu lebih luas kan. Satu, berdampak pada ekonominya ini juga lumayan lah pada nayaga atau ininya. Kedua, pada penjual jualan makanan atau apa dalam setiap event atau kegiatan itu ada dampaknya seperti itu, sosialnya seperti itu. Untuk perkembangannya sendiri Pak, apa seni reak ini dari sebelumnya ini makin ramai kesininya atau makin kurang? Alhamdulillah sampai sini masih ramai. Terus diminati. Terus kesenian benjang itu dulu identik dengan reak dan benjang itu identik dulu pada saat pesta panen pada panen raya atau apa. Orang yang mikul padi dari sawah ke tempat juragannya itu suka dihibur dengan reak dan benjang. Terus sekali dan lanjutannya ada sunatan, kesinikannya juga ada orang nikahan. Biasanya yang lebih ini dominan ya orang hitanan atau busaran. Misalnya menyelamatkan anak perempuan juga ada selamatan anak perempuan ya, namanya busaran. Terus yang ini pada sekarang yang nikahan juga pingin biar rame gimana.
manggil kesenian reak atau benjangnya seperti itu. Terus lebih ulang tahun juga sama sekarang lah, atau menyambut tamu-tamu kehormatan, maksudnya dari pemerintahan, dari orang-orang asing seperti apa sebetulnya, dan lain-lainnya. Makin ramai ya Pak. Nah, Untuk tantangannya sendiri, apakah Bapak mengalami gitu dalam upaya pelestarian kesenian reak benjang ini? tantangan kalau sih tantangan tidak terlalu ini ya, tantangan mah tidak dalam bersenian tidak bertantangan, cuma tantangannya sekarang itu adalah bagaimana anak-anak muda ini atau generasi penerus ini bisa belajar dengan tentang budaya dan tradisi terhadap kesenian reak dan benjang itu. Tantangannya itu seperti aja. Tapi alhamdulillah sih di sini masih ada karena sering ada pegelaran ya, mungkin dari pengaruh teling atau apa mereka, jadi mereka mau belajar dari kecil sampai sekarang masih belum mau belajar gitu aja. Berarti anak-anak muda juga ikut terlibat juga Pak, aktif? Alhamdulillah sampai sekarang dari anak kecil itu anak muda juga aktif. Selain mereka dengan musik musik tradisi tetap dipertahankan. Mungkin apa harapan dan pesan Bapak untuk masyarakat luas mengenai pentingnya melestarikan kesenian benjang ini? Jadi untuk masalahnya ya kalau bisa mah ada yang terpengundang itu semua biar terjaga, karena kalau tidak ada pagelaran ya mungkin nanti berhenti Punah gitu. punah. Tapi seiring apa zaman itu mungkin karena pada seniman-seniman ini diharapkan berkreativitasnya dalam berkreativitas dalam berkeseniannya dengan apa. Jadi kata orang dulu mah kudu inung waktu mi bapak kajaman. Jadi saya yang perkajamannya harus gimana tadi tidak melepas tradisinya gitu. Dengan kolaborasi apa sebab tetap gitu kan. Jadi lebih kalau banyak orang nanggap atau orang ngundang ya tetap budaya itu akan ini. Yang jelas mah tetap ada pagelaran terus lah itu aja. Berarti tidak melupakan seni yang dulu gitu ya? Tidak melupakan itu. Oke, baik Bapak, wawancara ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.